Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eksan Angga Karnain, NIM 123120077, HKI 5C. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait PTUN, yakni meliputi sejarah PTUN, kompetensi PTUN, subjek dan objek PTUN, kemudian ada juga alur penyelesaian dalam sengketa PTUN. Yang terakhir ada asas-asas dalam hukum acara PTUN. Oleh karena itu, mari simak video ini sampai selesai. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yakni terkait sejarah PTUN di Indonesia. Lahirnya PTUN merupakan perwujudan dari prinsip negara hukum untuk mengontrol tindakan-tindakan pemerintah. Ini terbagi menjadi beberapa fase. Yang pertama yaitu pra-kemerdekaan. Pada masa kolonial, konsep pengawasan terhadap administrasi negara belum terlembagakan secara khusus untuk rakyat. Kemudian selanjutnya amanat konstitusi. Gagasan PTUN sudah ada sejak penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, namun baru mulai diseriusi pada tahun 1960-an. Kemudian landasan yuridis utama PTUN secara resmi dibentuk, yakni melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. Peresmiannya, lembaga peradilan ini mulai beroperasi secara efektif pada tahun 1991, yakni pada bulan Januari, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1991. Kemudian reformasi, Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 kemudian mengalami 2 kali perubahan, yaitu melalui Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 51 tahun 2009. Setelah kita membahas terkait sejarah, kemudian selanjutnya kita membahas terkait kompetensi PTUN. Kompetensi atau wewenang PTUN terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu kompetensi absolut, yakni wewenang PTUN untuk mengadili sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN. Fokusnya adalah menguji keabsahan sebuah keputusan administratif. Selanjutnya yaitu kompetensi relatif, wewenang yang berkaitan dengan wilayah hukum pengadilan. Selanjutnya yang akan kita bahas yakni terkait dengan objek dan subjek PTUN. Yang pertama yaitu objek PTUN. Objek utama dalam sengketa PTUN adalah keputusan tata usaha negara atau KETUN. Berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang nomor 51 garing 2009, KETUN memiliki ciri-ciri. Yang pertama, penetapan tertulis, bukan sekedar lisan. Yang kedua, dikeluarkan oleh pejabat TUN, badan atau pejabat pemerintah. Yang ketiga, berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, bersifat konkret, individual, dan final. Yang pertama, konkret, wujudnya nyata, misal SK pemecatan. Selanjutnya, individual, tertuju pada nama atau pihak-pihak tertentu. Yang terakhir yaitu final, sudah menimbulkan akibat hukum tanpa perlu persetujuan instansi lain. Kemudian ada juga perluasan objek berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Undang-Undang 30 garing 2014, objek kini mencakup tindakan faktual pemerintah dan keputusan yang bersifat positif fiktif. Selanjutnya yaitu subjek PTUN. Yang pertama itu ada penggugat.
seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu ketun. Yang kedua, tentu adanya tergugat, badan atau pejabat atau usaha negara yang mengeluarkan keputusan atau tindakan tersebut. Baiklah sobat belajar semua, kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu terkait dengan alur penyelesaian sengketa PT-UN. Yang pertama itu ada upaya administratif dan pra-peradilan atau gugatan. Sebelum masuk ke pengadilan, penggugat seringkali harus menempuh upaya administratif atau keberatan atau banding administratif. Jika diatur dalam peraturan terkait, jika tidak ada, gugatan diajukan langsung ke PT-UN. Dismissal proses, prosedur penyaringan oleh ketua pengadilan, yakni untuk menentukan apakah gugatan ini layak dilanjutkan atau sebaliknya harus ditolak karena alasan formal. Kemudian yang kedua itu ada peradilan dan acara singkat. Pemeriksaan persiapan, hakim memanggil penggugat untuk memperbaiki gugatan jika terdapat kekurangan. Kemudian acara singkat digunakan untuk memeriksa gugatan yang berkaitan dengan perlawanan terhadap hasil dismissal proses. Selanjutnya acara cepat digunakan jika terdapat kepentingan yang sangat mendesak dari penggugat. Kemudian selanjutnya yang ketiga, yaitu alat bukti. Berdasarkan pasal 100 Undang-Undang PT-UN, alat bukti ini meliputi yang pertama itu surat atau tulisan, kedua keterangan ahli, yang ketiga keterangan saksi, yang keempat ada pengakuan para pihak, kemudian yang kelima pengetahuan hakim. Selanjutnya yang keempat putusan. Putusan PT-UN dapat berupa yang pertama gugatan ditolak, hakim menilai ketun sudah sesuai dengan aturan. Selanjutnya gugatan dikabulkan, ketun dibatalkan atau dinyatakan tidak sah dan tergugat diperintahkan untuk mencabutnya. Gugatan tidak diterima atau cacat formal. Kemudian ada juga gugatan gugur, penggugat tidak hadir ataupun bisa jadi mengundurkan dirinya. Sobat belajar semua, kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan terkait dengan asas-asas hukum acara PT-UN. Asas-asas ini yang membedakan PT-UN dengan peradilan perdata. Yang pertama itu ada asas praduga, yaitu keputusan pemerintah dianggap sah sampai ada putusan pengadilan yang membatalkannya. Artinya, pelaksanaan ketun tidak serta-merta berhenti hanya karena adanya gugatan. Yang kedua, asas gugatan tidak menunda pelaksanaan ketun. Sejalan dengan asas di atas, kecuali ada perintah penangguhan dari hakim atau penetapan terkait penundaan. Yang ketiga itu ada asas keaktifan hakim. Hakim berperan aktif mencari kebenaran material karena kedudukan penggugat dan tergugat dianggap tidak seimbang. Selanjutnya, ada juga asas erga omnes. Putusan petun berlaku bagi siapa saja, bukan hanya pihak yang bersengketa atau berlaku umum. Kemudian yang terakhir, ada asas pembuktian bebas, yakni hakim menentukan beban pembuktian. Baiklah sobat belajar semua, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.